Shalom, perkenalkan saya Oce Regina Talan SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8, bekerja pada SMP Negeri 3 WW Timur. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ada 4. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam hal ini merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna, baik bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, dalam hal ini pembentukan watak individual. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dalam hal ini, peran pendidik yang pertama menuntun, yang kedua tukang kebun kehidupan, yang ketiga pendidikan budi pekerti, keempat pendidikan yang berpihak kepada anak. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama tata krama, contohnya bertegur sapa dengan guru dan teman. Yang kedua kerjasama, contohnya kerjasama dalam membersihkan halaman sekolah dan mengadakan Natal bersama di sekolah. Yang ketiga, tolong menolong, contohnya jika ada teman yang sakit, maka yang lain selalu menjenguk dan memberi penguatan. Adanya sumbangan belasungkawa bagi yang mengalami kedukaan.
Yang terakhir, cinta budaya. Contohnya adalah nilai-nilai budaya seperti bahasa daerah, pakaian adat, serta tarian daerah yang diperlakukan di sekolah. Terima kasih, demikian penyampaian saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.